Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, sehingga masih bisa ada kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, sehingga menjadi dapat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas kesalahan-kesalahan di dalam berwudu sehingga dapat menyebabkan batalnya solat. Wudu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran agama Islam, sebab wudu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan solat. Solat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut berarti menjelaskan bahawa wudu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan solat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima solat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Selain itu, perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut ini 10 penjelasannya. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu menjadi kesalahan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan batalnya wudu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang solat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengilam karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuh lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari syaitan. Kemudian yang berikutnya, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, menyebut nama Allah dalam WC atau membaca atau membawa benda yang mengandung lafaznya merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata,
ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang buang angin untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam buang angin. Yang ada hanyalah wudu. Kemudian yang ketujuh, tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit solat tanpa berwudu lagi, itu adalah salah kafrah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekadar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Itulah tadi sahabat yang beriman, kesalahan-kesalahan kita saat masih melakukan wudu. Jangan sampai kita semua melakukan wudu yang dapat membatalkan kita sholat. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, perhatikan istinsyaq dan istinsar. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara istinsar adalah mengeluarkannya, air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang istinsyaq dan istinsar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan mengembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil tidak genap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan justru itu bisa menjadi bumerang. Kemudian yang ke-10, membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudu dan tentu juga solat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah bismillah di awal wudu, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudu, lalu ditambahkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tadi kesalahan-kesalahan di dalam berwudu. Mudah-mudahan kita mengetahui, mudah-mudahan salat kita, wudu kita semuanya sah, agar salat kita juga sah, agar semua amal-amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sahabat yang beriman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.